Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kelas kita dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Materi kali ini adalah materi bab 1 teks berita. Kita akan membahas mengenai materi meringkas dan menyimpulkan isi berita. Apa yang akan kita pelajari? Kita akan mempelajari 3 hal, yaitu bagaimana meringkas berita, yang kedua, menyimpulkan isi berita, yang ketiga, kita akan belajar bagaimana menanggapi isi berita. Pelajaran pertama yaitu meringkas berita. Untuk bisa meringkas berita, kita harus tahu unsur-unsur berita, yaitu 5W plus 1H atau adik simba. Tahukah kalian apa adik simba itu? Dalam pembelajaran yang lalu sudah dijelaskan bahwa adik simba kependekan dari A apa, di mana, K-nya kapan, si siapa, M-nya mengapa, dan ba bagaimana. Unsur-unsur berita tersebutlah yang memudahkan kita dalam meringkas berita. Langkah-langkah meringkas berita. Yang pertama, mendengarkan atau membaca berita. Langkah yang kedua yaitu mencatat pokok-pokoknya, yaitu 5W plus 1H atau adik simba. Langkah yang ketiga atau yang terakhir, menyampaikan kembali secara lengkap dan ringkas isi berita. Tadi sudah dijelaskan bahwa langkah pertama meringkas berita adalah mendengarkan atau membaca berita. Dengarkan kutipan berita berikut ini. 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November, pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk. Truk-truk tersebut mengangkut barang non-9 bahan pokok atau non-sembako. Tingginya arus truk dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintas bagi truk non-9 bahan makanan atau non-sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Larangan tersebut berlaku bagi truk bersumbu lebih dari 2, truk gandengan, truk tempelan, dan truk kontainer. Penumpukan truk bersumbu 2 tersebut seperti di Pelabuhan Merak menyebabkan antrian truk sekitar 100 meter dari pintu masuk kapal. Antrian terjadi di dermaga 1 hingga dermaga 4, tetapi antrian tersebut masih dalam batas normal. Antrian belum membeludak keluar area parkir pelabuhan. Akibat penumpukan truk itu, beberapa sopir truk mengaku harus menunggu sekitar 2 hingga 4 hari untuk bisa masuk kapal. Langkah kedua meringkas berita adalah mencatat unsur-unsur berita atau adik simba. Kalian tentu ingat kepanjangan dari apa adik simba itu, yaitu A apa, di mana, K kapan, si siapa, M-nya mengapa, dan ba bagaimana. Jadi tadi kita sudah membaca atau mendengarkan berita. Dari berita yang kita baca atau kita dengarkan, kita catat unsur-unsur beritanya atau adik simbanya. Dari berita tadi kita bisa tahu bahwa unsur apa, yaitu padatnya Pelabuhan Merak. Unsur siapa pada berita tadi adalah truk-truk pengangkut barang non-sembako. Unsur di mana, di Pelabuhan Penyeberangan Merak. Unsur kapannya, 10 hari menyerang Lebaran, Sabtu 15 November. Unsur mengapa adanya larangan melintas bagi truk non-sembako pada 21 sampai 25 November, dan unsur bagaimana
Proses tersebut menyebabkan antrean truk di pintu masuk kapal. Setelah kita membaca atau mendengarkan berita, langkah kedua tadi adalah mencatat pokok-pokok berita atau unsur-unsur beritanya, yaitu adik Simba. Langkah yang ketiga yaitu menyampaikan secara ringkas. Jadi berdasarkan catatan mengenai unsur-unsur berita atau pokok-pokok berita, kita tulis kembali dalam bentuk yang ringkas. Contohnya dari berita yang tadi kalian baca atau kalian dengarkan, bentuk ringkasnya adalah sebagai berikut. Pelabuhan Merak dipadati oleh truk-truk pengangkut barang non-sembako pada 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November. Kondisi tersebut disebabkan adanya larangan melintas bagi truk non-sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Pembelajaran selanjutnya adalah menyimpulkan isi berita. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan kesimpulan? Kesimpulan adalah kata-kata akhir dari suatu uraian. Di dalam kesimpulan harus memuat unsur-unsur berita dengan rumusan lebih ringkas. Perhatikan contoh berikut. Pelabuhan Merak dipadati oleh truk-truk pengangkut barang non-sembako pada 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November. Kondisi tersebut disebabkan adanya larangan melintas bagi truk non-sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Dari ringkasan berita tersebut bisa dibuat kesimpulan berita. Contoh, berita tersebut menyampaikan informasi tentang padatnya Pelabuhan Merak oleh truk-truk pengangkut barang non-sembako pada 10 hari menjelang Lebaran. Jika kita perhatikan, ada beberapa hal penting, yaitu 1. Bentuk kesimpulan berita lebih ringkas atau lebih singkat dibandingkan ringkasan beritanya. Yang kedua, kesimpulan berita bisa diawali dengan kalimat berita tersebut menyampaikan informasi tentang titik-titik, atau bisa juga berita tersebut berisi informasi tentang titik-titik. Dengan demikian, kesimpulan tentang isi berita harus memanfaatkan ringkasan sebelumnya terhadap pokok-pokok informasi. Pokok-pokok informasi tersebut berpatokan pada rumus adik Simba. Materi berikutnya adalah tanggapan terhadap isi berita. Tanggapan adalah sambutan terhadap suatu ucapan. Isinya bisa berupa kritik atau komentar. Berkaitan dengan pemberitaan, aspek yang ditanggapi bisa berkenaan dengan isi berita dan aspek kebahasaannya. Jadi, tanggapan terhadap isi berita itu bisa isi atau struktur, bisa juga bahasa berita. Kemudian isi atau struktur berita bisa berupa kebenaran berita atau kelengkapan berita. Sedangkan dari segi bahasa bisa berupa penggunaan kalimat atau pilihan kata. Perhatikan contoh tanggapan terhadap berita berikut ini. Yang pertama, saya kira informasi yang disampaikan berita itu cukup akurat karena isinya tidak jauh berbeda dengan informasi-informasi yang disampaikan sumber berita lain. Contoh yang pertama ini merupakan contoh tanggapan terhadap isi berita. Yang nomor 2,
informasi yang disampaikan berita tadi malam masih diragukan kebenarannya. Setelah saya cross-check dengan berita dari sumber lainnya, ada yang berbeda, terutama di dalam penyampaian informasi jumlah korban. Jumlah korban tidak sebanyak dengan yang diinformasikan dalam berita itu. Contoh yang kedua ini merupakan contoh tanggapan terhadap kebenaran berita. Dalam hal ini, kebenaran berita termasuk dalam isi berita. Contoh yang ketiga, bahasa yang disampaikan berita itu cukup jelas. Sebagai pendengar, mudah untuk memahami informasi yang disampaikan penyampai berita. Contoh yang ketiga ini merupakan tanggapan terhadap bahasa berita atau kebahasaannya. Anak-anak, mari kita berlatih terlebih dahulu. Latihan yang pertama, buatlah kesimpulan isi berita dari ringkasan berita di bawah ini. Jadi disediakan ringkasan berita, tugas kalian adalah membuat kesimpulan isi berita. Ringkasannya adalah, pemerintah Kabupaten Magelang, Jawa Tengah memutuskan untuk menutup semua destinasi wisata mulai Selasa 29 Juni 2021 karena Kabupaten Magelang masuk zona merah atau daerah dengan risiko tinggi penularan COVID-19. Silakan ringkasan berita tersebut dibuat kesimpulan beritanya. Soal berikutnya adalah menentukan tanggapan terhadap berita. Soal nomor 1, informasi yang disampaikan berita itu berbelit-belit. Banyak pengulangan kata yang menyebabkan pendengar bingung. Soal kedua, isi pemberitaan itu sudah diberitakan oleh stasiun televisi lainnya. Jadi, isi berita tidak ada yang baru dan layak saya simak lagi. Soal ketiga, berita itu hanya menginformasikan peristiwa negatif, seolah-olah dunia horor dan menakutkan. Apa tidak ada informasi lain yang membuat dunia menjadi lebih indah? Soal keempat, saya kira berita itu tidak pantas disimak oleh kalangan anak-anak karena banyak ungkapan kasar dan vulgar. Soal nomor 5 atau terakhir, kalau disampaikan dengan ungkapan yang sederhana, saya kira informasi yang disampaikan tadi malam akan mudah diikuti oleh setiap kalangan. Hanya dipahami oleh kalangan intelektual. Silahkan anak-anak berlatih. Jadi pada soal ini kalian diminta menentukan manakah tanggapan terhadap isi berita dan mana tanggapan terhadap bahasa berita. Selamat berlatih, sampai bertemu pada kesempatan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.